Shalom Sobat Fest, selamat datang di ibadah online Fest Solo kali ini. Puji Tuhan, di situasi yang seperti sekarang ini, kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan ucap syukur kepada Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan melalui Fest edisi Paskah kali ini. Sebelumnya, apa itu Fest? Fest adalah persekutuan siswa-siswa yang dibangkitkan oleh Kristus untuk menyembah, mendengar, dan mengalami Allah, serta melayani sekolah-sekolah dan mempersiapkan pemimpin yang akan diutus menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Fest biasanya diadakan 1 bulan sekali, setiap hari Sabtu pertama di minggu pertama, jam 1 sampai jam 3 sore. Bertempat di UKS atau Universitas Kristen Surakarta. Supaya teman-teman tahu dengan berita terbaru Fest, teman-teman bisa follow IG Fest ya. By the way, kenapa ibadah kali ini online? Yap, betul. Karena kita sekarang sedang menghadapi COVID-19. Jadi, sebagai umat Tuhan yang baik, kita harus mematuhi aturan pemerintah dengan di rumah aja. Begitu juga dengan ibadah kita. Ibadah online Fest dalam rangka Paskah pada siang hari ini mengangkat tema Celebration for Everyone. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana memperoleh keselamatan jiwa melalui karya penebusan oleh Tuhan Yesus, serta keselamatan tubuh dari wabah virus corona. Karena itu, Fest mengundang pembicara, yaitu Dr. Andreas Kurniawan. Beliau adalah seorang dokter yang mengambil spesialis ilmu kedokteran dan rehabilitasi di FK Undip. Serta pastinya beliau juga merupakan alumni Perkanta Solo. Pastinya teman-teman udah nggak sabar kan untuk mendengarkannya? Maka dari itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah Fest online ini pada siang hari ini. Salibnya yang telah menebus dosa kita. Terima kasih Yesus.
teman-teman semua. Gimana? Sudah bosan belum di rumah? Nggak bisa pergi kemana-mana gitu ya. Dan ya saya berharap teman-teman ada dalam keadaan yang sehat dan harus tetap semangat ya untuk di rumah saja sampai keadaan yang memungkinkan untuk itu. Dan di bulan April ini Persekutuan Fest diadakan dengan format ibadah online seperti yang dilakukan oleh beberapa gereja di Indonesia gitu. Dan izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Andreas Kurniawan. Saya alumni dari pelayanan siswa. Saya dulu alumni SMA 1 Solo, teman-teman. Dan saya bersyukur, terima kasih saya sampaikan kepada terutama teman-teman pengurus FES yang memberikan saya kesempatan untuk ikut terlibat, berbagi dalam pelayanan FES ini, gitu ya. Dan saya diberikan tema oleh pengurus FES pada bulan ini dengan tema Salvation for Everyone atau keselamatan bagi setiap orang. Tentu masih ada di dalam suasana Paskah tentunya, dan kemudian nanti kita juga akan bersama-sama belajar tentang bagaimana sih sikap yang baik sebagai anak-anak Tuhan di dalam menyikapi kondisi dunia yang sedang terjadi saat ini, begitu kira-kira. Dan sebelum kita mulai, saya mengajak kita untuk kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang menjadi pemilik dunia ini dan pemilik kehidupan kami. Kami menaikkan syukur atas berkat, anugerah, kebaikan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan keluarga kami. Sekalipun kami ada di dalam kondisi yang tidak baik, tetapi itu tidak menghalangi kami untuk kami tetap belajar bersyukur, melihat setiap berkat dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong kami kalau siang hari ini kami akan bersama-sama belajar beberapa kebenaran. Kami berdoa supaya Tuhan menolong dan memperlengkapi kami, Tuhan, menyiapkan hati kami untuk kami mengerti kebenaran. Terima kasih. Kami bersyukur kami tetap bisa bersama-sama bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman. Tema pada FES bulan ini adalah Salvation for Everyone, gitu ya. Dan saya mau mengajak kita melihat apa sih yang terjadi di dunia saat ini, gitu. Ini gambaran kondisi dunia saat ini, teman-teman ya. Jadi ada berbagai hal yang terjadi di dunia saat ini. Saya mengambil beberapa judul-judul berita di berbagai media yang saya pikir ini bisa menggambarkan bagaimana sih kondisi dunia saat ini, gitu. Yang pertama, jelas bahwa kondisi dunia saat ini sedang ada di dalam pandemi virus corona atau COVID-19. Nah, ini membawa dampak yang
yang besar teman-teman bagi dunia ini, bagi Indonesia dan bagi dunia ini tentunya. Kita lihat dulu bagi Indonesia apa yang terjadi, apa akibat dari corona ini teman-teman ya. Kalau kita lihat bahwa dari berita ada sekitar 1,6 juta pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan. Jadi mereka dirumahkan tapi tidak dapat gaji, bahkan sampai di PHK gitu ya. Jadi itu kondisinya gitu. Lalu berikutnya corona itu juga membuat sektor pariwisata di Indonesia juga tidak berkembang. Ada 698 hotel yang tutup akibat COVID-19 ini gitu. Hotel, kemudian biro-biro perjalanan itu juga ikut bermasalah, termasuk juga maskapai-maskapai dunia teman-teman ya. Dikatakan ada kerugian sekitar 4,9 triliun, dan itu besar sekali dampaknya teman-teman ya. Kemudian ini juga mempengaruhi sektor ekonomi. Sektor ekonomi di dunia diprediksi pertumbuhan ekonomi dari 170 negara itu menjadi negatif gitu ya. Artinya memang ini keadaan yang sangat berat gitu ya. Dari ekonomi, pariwisata juga itu menjadi satu masalah teman-teman. Dari transportasi juga itu menjadi masalah. Kemudian kita juga melihat bahwa ada berbagai negara yang menerapkan lockdown untuk mencoba mengatasi pandemi ini. Ada negara Italia, Spanyol, Prancis, kita tahu yang pertama kali adalah kota Wuhan gitu. Dan di tengah-tengah lockdown itu berarti akan ada banyak orang yang tidak bisa keluar dari rumah karena memang dilarang, kecuali untuk urusan-urusan yang sangat penting gitu ya. Jadi bisa dibayangkan ada puluhan juta orang yang saya rasa terkurung di dalam rumah. Mereka mungkin merasa bosan, mereka merasa jenuh, mereka merasa kesepian mungkin gitu ya. Dan pandemi ini sampai menelan korban jiwa teman-teman ya. Ini berita yang saya ambil beberapa waktu yang lalu. Dikatakan bahwa angka kematian di negara Italia itu mencapai 8.000 orang. Dan kalau sekarang berarti angkanya lebih dari itu begitu. Dan karena jumlah yang sangat besar itu, negara Italia menjadi kewalahan untuk bagaimana menyimpan jenazah orang yang sudah meninggal. Dan itu juga situasi yang terjadi yang sama di negara Ekuador teman-teman. Mereka begitu kewalahan dengan jumlah korban meninggal yang sangat besar dan dalam waktu yang bersamaan, sehingga jenazah-jenazah itu hanya disimpan di rumah saja begitu kira-kira. Dan itu kondisi yang saat ini dunia sedang alami. Ekonomi stagnan, bahkan dikatakan negatif. Ada begitu banyak orang yang berduka cita kehilangan sanak saudara, dan begitu mengagetkan gitu ya, cepat sekali. Bahkan ketika ada orang yang meninggal pun keluarganya tidak bisa ikut mendampingi, menguburkan dengan sewajarnya begitu. Karena memang situasi yang sangat berat. Nah, tetapi saya rasa di tengah-tengah kondisi dunia yang berat ini tetap ada kabar baik yang terjadi gitu ya. Kita lihat bahwa ternyata pandemi ini juga punya efeknya yang positif berkaitan dengan lingkungan. Jadi karena ada banyak negara yang lockdown, kemudian transportasi dibatasi, maka yang terjadi adalah polusi udara di tingkat global itu cenderung turun. Jadi
kota-kota besar yang biasanya tingkat polusinya itu tinggi, ini membaik gitu. Bahkan dari berita yang saya temukan, Gunung Himalaya terlihat dari India sejak 30 tahun yang lalu gitu. Ini pertama kalinya bisa terlihat dari negara India gitu. Jadi bisa dibayangkan begitu luar biasa efek bagi alam sebenarnya pandemi di COVID-19 ini, teman-teman ya. Dan pandemi ini juga sebenarnya bukan yang pertama kali terjadi di dunia. Ada beberapa sejarah pandemi yang terjadi di dunia ini, ada beberapa peristiwa penyakit yang terjadi di dunia ini, bahkan sudah dimulai dari abad ke-14, yaitu catatan yang saya ambil di WHO, dan mungkin sebenarnya sebelum itu juga ada, mungkin saya tidak tahu, tetapi di abad 14 sudah ada pandemi penyakit pes atau yang dikenal dengan nama Black Death. Kemudian wabah kolera, pandemi kolera itu pada tahun 1817. Kemudian yang cukup menggemparkan pada masa itu pandemi influenza. Jadi influenza yang sekarang yang biasa kita alami itu ternyata dulu menjadi suatu pandemi, teman-teman ya, yang dulu dikenal dengan nama flu Spanyol gitu pada tahun 1918 hingga 1920, dan ini korbannya hingga mencapai puluhan juta juga waktu itu. Kemudian yang baru-baru saja tahun 2009 ada flu babi, teman-teman, itu infeksi virus H1N1. Dan yang terjadi sekarang ini, yang baru saja ini terjadi adalah pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Dan COVID-19 ini adalah satu pandemi yang disebabkan oleh yang namanya coronavirus. Apa sih coronavirus itu? Nah, kita mau melihat sedikit, teman-teman ya, apa sih coronavirus itu. Jadi coronavirus itu merupakan kelompok dari virus zoonosis, teman-teman. Artinya ini bisa terjadi penularan antara hewan dan manusia gitu ya. Dari hewan ke manusia dan sebaliknya dari manusia ke hewan, itu artinya virus zoonosis itu seperti itu. Dan biasanya virus ini hidup di hewan, bisa di unta, bisa di kucing, bisa di kelelawar, bisa di ular, atau di terenggiling, misalkan di ayam, unggas, itu juga ada beberapa catatan di situ yang bisa hidup di hewan seperti itu. Nah, hewan dengan coronavirus ini kemudian bisa berkembang dan akan menginfeksi manusia, dan itulah yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu tentang penyakit MERS, Middle East Respiratory Syndrome, terus kemudian ada SARS, dan yang sekarang terjadi ini adalah COVID-19. Apa sih coronavirus? Dari namanya, teman-teman, ini berasal dari bahasa Latin. Jadi artinya kira-kira mahkota atau lingkaran cahaya. Jadi virus ini kalau dilihat di mikroskop elektron terutama, dia akan pinggiran virus ini akan menyerupai satu bentuk mahkota atau tadi ada lingkaran cahaya, dan ini menjadi dasar nama kenapa akhirnya dinamakan sebagai corona. Dan virus ini bisa bermutasi, teman-teman, dan kalau dari beberapa informasi yang saya dapat, berita-berita terakhir dikatakan bahwa sampai saat ini di dunia sudah ada 3 strain virus COVID-19 ini atau SARS-CoV-2 ini gitu. Jadi ada 3 jenis strain. Jadi begitu cepat bermutasi, dan masing-masing daerah punya strain yang sendiri-sendiri gitu. Nah, ini dia penyakit yang sedang pandemi sekarang, COVID-19. Apa sih COVID-19? COVID-19 itu ada satu singkatan atau kepanjangan dari Coronavirus Disease 2019. Itu nama resminya bagi penyakit ini. Nah,
Karena ini pertama kali muncul di Wuhan, Cina di bulan Desember 2019, teman-teman. Jadi belum lama, sekitar 5 bulan. Tapi begitu cepat penyebarannya, hingga sudah menyebar ke 213 negara, teman-teman. Dan penyakit ini disebabkan oleh virus corona yang dinamai SARS-CoV-2, ya. Jadi itu. Dan bagaimana kondisi yang terjadi di Indonesia dan di dunia? Ini data yang saya ambil tanggal 15 April 2020 ya, teman-teman. Di Indonesia sendiri angka kasus positif mencapai 5.136 dengan tingkat kematian 9,1%, yaitu ada 468 jiwa yang meninggal. Jadi ini angka kematian yang cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata angka kematian dunia, teman-teman ya. Dan ODP itu adalah orang dalam pengawasan, gitu ya. Sejumlah 165.000, dan pasien dengan pengawasan itu ada 11.165, gitu. Jadi besar jumlahnya, dan kita nggak tahu dari jumlah sekian itu, dari belasan ribu dan hingga ratusan ribu yang ODP itu, mungkin ada diantaranya orang-orang di sekitar kita dan kita tidak tahu. Sedangkan kasus di dunia sendiri itu mencapai 1,8 juta, jumlah yang besar ya, 1,8 juta dengan angka kematian mencapai 117.000, teman-teman. Ini data tanggal 15 April, dan dari hari ke hari pasti akan jumlahnya semakin bertambah, semakin besar ya. Ini sudah menyebar ke 213 negara, dan di Indonesia sendiri ini sudah menyebar ke seluruh provinsi. 34 provinsi sudah ada kasus positif dari corona. Nah, ini di dunia peta penyebarannya, distribusi kasusnya, teman-teman, hampir merata di seluruh dunia ada. Dan apa sih yang menjadi gejala dari COVID ini, teman-teman? COVID ini sebenarnya adalah penyakit saluran pernafasan. Jadi gejala-gejalanya banyak mengarah ke infeksi saluran pernafasan, dimulai dengan demam, gitu ya. Bisa demam tinggi di atas 38 derajat, ataupun demam-demam ya greges-greges atau tidak terlalu tinggi, gitu. Kemudian bisa batuk pilek, ada sesak nafas, teman-teman. Kemudian ada sakit tenggorokan, jadi nyeri telan, buat telan rasanya sakit, nggak enak, gitu. Dan kemudian yang berikutnya, nah ini yang sering juga dikeluhkan, rasanya badannya itu capek, pegel, lesu, gitu. Dan itu yang beberapa gejala-gejala yang paling sering muncul di COVID. Nah, namun teman-teman ya, justru sebagian besar kasus COVID itu adalah kasus yang tanpa gejala, atau yang kita bisa kenal dengan nama OTG atau orang tanpa gejala. Jadi dia sebenarnya sudah terinfeksi COVID-19, tetapi dia nggak punya gejala apa-apa, gitu ya. Sama sekali tidak menunjukkan gejala. Dan sebagian besar justru malah seperti ini. Atau kalaupun muncul gejalanya ringan, hanya batuk-batuk biasa, gitu ya, tidak sampai parah. Justru yang derajat sedang, berat hingga kritis itu hanya sedikit sebetulnya. Dan karena itu seringkali kita nggak tahu nih, mungkin saya atau teman-teman sebenarnya positif, tapi karena usia kita mungkin masih muda, jadi kita nggak menunjukkan gejala sama sekali, gitu. Dan itu yang berbahaya sebetulnya ya, kita menjadi karir di situ. Bagaimana penularannya? Nah, yang utama sampai saat ini penularannya lewat droplet. Nah, droplet itu artinya percikan, gitu ya. Percikan bisa berasal dari percikan dahak, percikan air liur, misalkan ketika kita bersin, nah itu bisa terjadi begitu. Kemudian bisa juga dengan kontak
yang personal. Ketika orang berjabat tangan, atau secara tidak langsung ketika seseorang menyentuh permukaan benda, di mana di situ ada virus nempel di situ. Kemudian ketika kita pegang, terus kita pegang hidung, pegang mata, pegang mulut, kita bisa terinfeksi. Yang paling gampang misalkan handle atau gagang pintu gitu ya, kita pegang itu, di situ ada virusnya, ya kita bisa terinfeksi. Kemudian yang baru-baru saja diteliti adalah ini bisa terjadi karena kontaminasi dari feses, teman-teman. Jadi bisa ditemukan virus itu di kotoran, feses, tapi juga katanya bisa ditemukan juga di urin. Nah, jadi disarankan ketika kita buang air besar sebenarnya terutama di kloset duduk ya, kita flush, kita tutup dulu klosetnya, baru kita flush begitu untuk menghindari kontaminasi seperti itu. Nah, ini bagaimana cara mencegahnya, teman-teman? Cara mencegahnya yang pertama harus rajin cuci tangan, terutama pakai sabun. Yang direkomendasikan memang dengan menggunakan sabun. Kalau tidak ada bisa digunakan hand sanitizer. Kemudian di rumah aja, jangan pergi kemana-mana, jangan ke mall, jangan nongkrong-nongkrong ya. Jadi sebaiknya dan diharapkan sekali teman-teman tetap di rumah aja gitu. Dan kemudian jaga jarak, physical distancing minimal 1 meter. Kenapa? Karena kadang-kadang percikan dahak itu ketika kita bersin, ketika kita batuk, atau ketika ngomong ini sebenarnya ada percikan yang muncul, teman-teman, itu bisa sampai 1 meter bahkan lebih 1 meter. Maka disarankan menjaga jarak minimal 1 meter dan hindari kerumunan ya, hindari naik angkutan umum. Kayak sebisa mungkin janganlah kemana-mana dulu. Kemudian jangan berjabat tangan, selalu gunakan masker. Kalau ini kan gambar ini pada beberapa waktu yang lalu ya, dimana masker hanya dipakai untuk orang yang sakit. Tapi kalau sekarang rekomendasi dari WHO, termasuk juga diadopsi oleh pemerintah kita, bahwa semua orang wajib menggunakan masker ketika keluar rumah gitu. Nah, selain itu teman-teman harus juga rajin olahraga ya. Jadi di rumah aja itu tidak berarti kita tidak olahraga, kita tetap harus bisa olahraga ya, mungkin di teras rumah atau di dalam gitu ya, dalam rumah. Kemudian juga harus diperhatikan gizinya harus seimbang, sayurnya, buahnya gitu ya, proteinnya itu harus dipenuhi gitu. Dan sampai saat ini belum ada obat dan vaksin untuk COVID-19 ini, teman-teman. Jadi memang betul-betul itu tergantung dari daya tahan tubuh kita gitu ya. Nah, ini harus jaga jarak, physical distancing tadi saya sebutkan sebisa mungkin. Makanya sekolah-sekolah diliburkan ya, dan work from home. Kalau ada kantor-kantor yang bisa melakukan itu sangat baik sekali. Kemudian hindari keramaian, jangan pergi ke mall dulu, nongkrong-nongkrong, sudah tinggal dulu lah di rumah begitu. Bagaimana seandainya ada yang sakit, kita atau keluarga kita sakit, teman-teman, yang bisa dilakukan adalah tetap di rumah, pakai masker, kemudian kalau bisa mengisolasi dulu di rumah ya, tinggal di kamar terpisah, kemudian makan minumnya, alat-alat makan minumnya disendirikan begitu. Kemudian setelah itu dicuci dengan sabun dan hubungi puskesmas atau rumah sakit terdekat gitu ya. Kalau memang tidak bisa datang ke sana ya hubungi saja, dan saya yakin pasti akan datang kok untuk memeriksa. Nah, ini tadi caranya cuci tangan yang sesuai direkomendasikan oleh WHO. Jadi ada 6 langkah cuci tangan, teman-teman ya, dengan minimal kira-kira 60 detik. Jadi nggak sembarangan ya cuci tangan itu, nggak cepat-cepat gitu, nggak bersih juga sama aja. Jadi ada minimal waktunya sekitar 60 detik.
ada 6 langkah. Dari gambar ini, yang pertama adalah telapak tangannya. Setelah kita pakai sabun, telapak tangannya diusap-usap. Kemudian setelah itu punggung tangannya bergantian ya, kanan kiri begitu. Kemudian di sela-sela jari, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah dikaitkan begini ya teman-teman ya, mengaitkan jari-jari keempat jari ini. Kemudian yang kelima adalah ini membersihkan jempol ya, seperti ini. Kemudian ini dibersihkan jempolnya. Ini yang kelima. Yang keenam, yang terakhir adalah ujung-ujung jari ya, bersihkan seperti ini. Nah, ini kira-kira 60 detik. Lakukan sebelum makan, setelah buang air besar, misalkan setelah keluar ke rumah dan lain sebagainya, sesering mungkin ya. Bahkan kalau misalkan habis keluar dari rumah ya disarankan mandi keramas gitu ya, ganti baju, semua bajunya dilepas karena itu virus bisa menempel di baju kita, di rambut dan lain sebagainya. Nah, ada pertanyaan pasti, Mas sampai kapan sih Mas kondisinya berlangsung? Nggak ada yang tahu sebenarnya, tidak bisa dipastikan sampai kapan gitu. Dan prinsipnya sih sebenarnya sampai ditemukan vaksin ya, karena vaksin itu yang akan mencegah penularan atau sampai timbul kekebalan massal di seluruh penduduk dunia. Tapi mengharapkan itu tentu lama ya prosesnya, masih lama sekali gitu. Bahkan kalau vaksin memang sekarang sudah diuji coba, beberapa negara sudah melakukan uji coba vaksin, tetapi prosesnya masih panjang. Kalaupun sudah jadi, nanti harus masuk dalam proses produksi, proses distribusi lagi ke negara-negara yang membutuhkan, tentu masih sangat panjang. Jadi kita nggak tahu sampai kapan. Nah, kita akan lihat bagaimana respon masyarakat melihat kondisi yang terjadi saat ini. Tentu ada masyarakat yang peduli, ada masyarakat yang baik, yang aware gitu ya. Tetapi saya mau memperlihatkan di sini beberapa respon yang kurang baik sebetulnya yang terjadi di masyarakat. Ada banyak masyarakat yang masih tidak peduli dengan kondisi. Jadi masih tidak mau pakai masker kemana-mana. Saya masih banyak melihat begitu. Masih suka bergerombol, ibu-ibu di kompleks begitu belanja sayur di tukang sayur juga masih bergerombol, masih berkerumun, tidak pakai masker. Kemudian masih banyak yang nongkrong, wedangan, kemudian di kafe misalkan gitu ya. Masih ada banyak yang begitu. Mungkin masih di mall juga gitu. Masih ada banyak orang yang tidak peduli. Kemudian selain itu masyarakat cenderung panik, teman-teman. Bahkan ada yang namanya panic buying. Mereka karena panik akhirnya membeli banyak barang, diborong, sehingga orang-orang lain jadi tidak kebagian, dan itu bukan langkah yang baik sebetulnya. Lalu, nah ini ada orang-orang juga yang mengambil keuntungan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Ada banyak orang yang menimbun masker, nimbun hand sanitizer, kemudian dijual dengan harga yang berkali-kali lipat gitu ya. Yang biasanya masker itu harga 20 ribuan, dapat bisa sampai 200, 300, bahkan 400 ribu kan, dengan harga yang tidak masuk akal begitu. Nah, ada orang-orang yang mengambil keuntungan seperti itu teman-teman. APD langka, hand sanitizer langka ya karena itu. Dan kemudian juga yang terjadi adalah muncul stigma di masyarakat terhadap penyakit COVID ini. Stigma seperti apa? Ada banyak masyarakat yang dikucilkan, ada banyak masyarakat yang dijauhi, begitu ya, dianggap ini didiskriminasi begitu. Jadi karena merasa diisolasi, takut ketularan, jadi begitu dijauhi, dan ini akhirnya menimbulkan stigma di masyarakat. Dan celakanya stigma ini bisa jadi menjadi alasan bagi masyarakat untuk dia tidak mau mengakui gitu ya, sehingga ada banyak kasus yang terjadi, banyak berita bahwa pasien-pasien ini nggak jujur gitu ya, dengan riwayat perjalanan dari kota-kota yang bisa jadi sumber penularan, tidak
jujur dengan kondisi riwayat penyakitnya, gitu, tidak ngaku, gitu, dan akibatnya akhirnya tenaga medis yang harus jadi korban, seperti yang terjadi di Purwodadi, gitu ya. Karena satu pasien tidak jujur, 76 pegawai harus menjalani rapid test dan pasti harus ada isolasi mandiri, teman-teman. Dan itu kan yang akan merugikan masyarakat juga, gitu. Nah, kemudian stigmanya juga sampai ada penolakan terhadap korban-korban yang sudah meninggal, ditolak untuk dimakamkan, gitu ya, karena takut itu mencemari dan lain sebagainya. Padahal kan tidak, teman-teman. Ya, itu stigma yang muncul, begitu, ada penolakan, jenazahnya ditolak untuk dikuburkan, dan stigma itu akan menjadi menguatkan tadi orang-orang jadi takut untuk mau periksa, untuk mau mengaku dengan jujur, gitu. Nah, itu yang terjadi, teman-teman. Nah, kalau begitu apa yang harusnya kita lakukan sebetulnya? Bagian kita apa nih? Ya, kita sebagai anak Tuhan kira-kira kita harus ngapain? Itu yang pertama, patuhi anjuran pemerintah. Sebagai orang percaya tentu kita harus tunduk pada pemerintah, gitu ya, yang menjadi perwakilan dari Tuhan untuk mengatur. Dan ya tentu itu bagian yang penting, begitu. Patuhi salah satu, misalkan pakai masker, ya harus patuhi pakai masker, gitu ya. Kemudian di rumah ya harus bisa mungkin di rumah, gitu. Kemudian wajib gunakan masker kemana-mana, keluar wajib digunakan masker. Dan perilaku hidup bersih dan sehat tadi, rajin cuci tangan, sering-sering kalau dari luar langsung bajunya dicuci, mandi, keramas bisa jadi, gitu. Kemudian olahraga harus teratur, makan makanan bergizi, dan konsumsi, kalau perlu konsumsi multivitamin, teman-teman, suplemen. Tapi sayangnya sekarang kayaknya sudah susah ya untuk cari suplemen, begitu. Lalu yang berikutnya yang saya rasa penting juga, hati-hati terhadap berita negatif, teman-teman. Hati-hati terhadap berita negatif, berita hoax, gitu ya. Jadi kenapa? Karena berita-berita negatif itu, berita hoax itu akan memberi efek yang tidak baik. Kita jadi stres sendiri, kita jadi panik sendiri, dan justru itu akan membuat daya tahan tubuh kita menjadi turun, begitu ya, teman-teman. Dan jangan mudah menyebar berita-berita, terutama di WA group ya. Ada cara mendeteksi, gitu ya, ini obat baru dan lain sebagainya. Terus ini ditemukan begini dan lain sebagainya. Jangan asal nyebar, gitu ya, di forward, gitu. Jangan. Jadi cari informasi dulu sebanyak-banyaknya, baru kalau betul baru dibagikan. Kalau tidak yakin ya sudah, mending buat pribadi saja, di keep dan tidak usah dibagikan, teman-teman. Nah, selain itu saya rasa ini bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk mengembangkan potensi yang kita punya, ya, bakat yang kita punya, hobi yang kita punya. Kecuali kalau hobinya jalan-jalan, itu yang nggak bisa ya. Kembangkan potensi diri. Kalau misalkan hobinya bermain musik, ya kembangkan, latih, gitu ya, kemampuannya. Kalau hobinya baca buku, ya cari buku-buku. Sekarang banyak platform digital yang bisa di-download buku-buku e-book itu untuk mengembangkan hobinya, mengembangkan wawasan, misalkan begitu. Atau kalau hobinya baca Alkitab, mungkin itu jadi lebih banyak waktu untuk baca Alkitab dan lain sebagainya. Jadi temukan potensi diri yang ada dan sebaiknya harus mengembangkan semaksimal mungkin, begitu. Nah, kemudian yang menurut saya juga harus diperhatikan adalah karena kita tidak tahu nih sampai kapan, ya, sampai kapan kita nggak tahu pasti. Karena itu kita sebisa mungkin harus berhemat, mengatur keuangan dengan sebijaksana mungkin, gitu. Karena ini prosesnya masih panjang, gitu ya. Dihemat-hemat. Memang kita nggak ada uang transport, ya, uang bensin kan tidak ada, tetapi uang bensin itu kan diganti uang paket data, gitu. Dan
kuliah dengan menggunakan Zoom misalkan, itu kan juga membutuhkan kuota yang besar gitu ya, dan tetap harus belajar untuk berhemat gitu ya. Dan kemudian belajar juga peduli dengan lingkungan sekitarnya. Jangan dikucilkan kalau memang ada orang-orang di sekitar, tetangga misalkan, teman, jangan dikucilkan, jangan ditolak, disupport lah, dukung, beri semangat gitu ya. Kemudian bahkan kalau memang perlu kita beri bantuan dengan apa yang kita punya. Bisa dibayangkan misalkan ada satu keluarga yang kena diisolasi, mereka nggak bisa belanja, mereka nggak bisa beli makan, terus gimana gitu ya. Harusnya dipikirkan tetangga kanan kirinya, RT-nya mungkin, dipikirkan gimana caranya mensupport, menyuplai keluarga itu begitu. Atau mohon maaf, misalkan mungkin ada banyak orang tua yang pekerjaannya terimbas corona ini gitu ya, misalkan berdagang jadi sepi yang beli gitu ya, jadi tidak punya pemasukan lagi gitu. Nah, kalau ada teman-teman sekelas, teman-teman PA misalkan yang punya persoalan, punya masalah seperti itu, ya kita harus bantu gitu. Dengan kalau sendiri ya susah, ajak teman-teman yang lain, ajak teman-teman PA yang lain, ajak teman-teman sekolah yang lain, teman-teman sekelas yang lain. Itu ayahnya ini jualan nggak laku-laku udah sebulan ini gitu. Yuk kita bantu misalkan begitu. Dan teman-teman harus mengembangkan kepedulian yang seperti itu. Kemudian ini waktu yang baik juga untuk pause and pondering, teman-teman. Apa itu pause and pondering? Jadi pause and pondering itu ada waktu untuk kita berhenti sejenak, kemudian kita renungkan apa sih sebenarnya Tuhan mau di balik kondisi pandemi ini bagi saya pribadi. Sebetulnya apa sih yang Tuhan mau bagi saya untuk saya lakukan. Atau mungkin bisa temukan, selama ini saya khawatir nggak ya dengan kondisi ini? Kenapa saya khawatir? Apa yang membuat saya khawatir? Atau apa yang membuat saya sedih? Atau membuat saya sukacita nggak dengan keadaan ini? Atau stres gitu ya? Atau bosan, saya jengkel, marah-marah, tidak bersyukur misalnya, menggerutu, menyalahkan sana sini. Nah, mari jadi kesempatan untuk kita merenungkan sejenak, sebenarnya apa sih yang Tuhan mau. Dan itu kesempatan yang sangat baik untuk membangun relasi dengan Tuhan, teman-teman, sehingga kita menjadi pribadi yang semakin baik gitu. Dan rugi besar ketika ini waktu yang begitu lama ini kita kehilangan kesempatan untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan bumi sekarang pun sedang istirahat kan, ada keseimbangan alam, dan sudah waktunya kita juga melakukan hal itu begitu. Ini yang penting sebagai orang percaya, teman-teman. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus berdoa, berseru, memohon kemurahan Tuhan, teman-teman ya. Seperti yang ditulis di 2 Ta'awari 7 ayat 14, dikatakan bahwa umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi ada janji Tuhan, teman-teman ya. Mari kita terus berdoa, berseru, memohon kemurahan Tuhan supaya Tuhan memulihkan negeri ini gitu. Apa yang didoakan ya, pemerintah tentunya dengan segala macam persoalan bisa menemukan kebijakan yang tepat, cara yang tepat untuk mengatasi penyakit ini, juga untuk pasien-pasien yang terjangkit, teman-teman, supaya bisa diberikan semakin banyak yang sembuh gitu ya, semakin banyak yang sembuh. Kemudian doakan juga untuk ketersediaan APD atau alat pelindung diri, ketersediaan alat rapid test, ketersediaan alat swab atau PCR gitu ya, karena di Indonesia masih terbatas. Memang bersyukur beberapa waktu ini kan dikatakan ada penambahan laboratorium beberapa gitu, supaya itu terus ditambah sehingga semakin banyak bisa melakukan tes PCR. Bahkan pemerintah kan menghendaki kalau bisa 10.000 sampel setiap hari, dan itu mari kita doakan, karena memang butuh pengadaan yang tidak mudah, butuh biaya yang besar, butuh
sumber daya yang besar juga, sumber daya manusia, teknologi yang besar juga untuk itu. Kemudian doakan juga teman-teman orang-orang yang bekerja begitu ya, tenaga medis, dokter, perawat, terapis, kemudian relawan-relawan, analis-analis yang ngambil sampel-sampel itu teman-teman, aparat keamanan di TNI Polri untuk menjaga keamanan juga, doakan itu. Kemudian doakan supaya segera ditemukan vaksin dan obat dari COVID ini teman-teman ya, supaya proses uji cobanya itu bisa lancar gitu ya, bisa cepat hasilnya ditemukan dan cepat diproduksi. Nah ini teman-teman sebagai orang percaya tentu kita harus mempercayai bahwa segala sesuatu itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Jadi belajar bersyukur, belajar selalu mengucap syukur untuk apa yang terjadi dan mempercayai bahwa ya ini pasti ada di dalam kedaulatan Tuhan begitu ya. Karena itu yang ditulis dalam 1 Takrib 29 ayat 11 dikatakan bahwa segala-galanya, langit, bumi, kehormatan, kemasyuran, Tuhan yang punya gitu. Dan segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu menyatakan bahwa ya Tuhan itu sumber dari segala sesuatu. Jadi pasti yang terjadi di dunia ini Tuhan sebenarnya tidak berdiam diri. Seolah-olah Tuhan berdiam, tetapi sebenarnya tidak. Dan itu ada di dalam kedaulatan Tuhan, gitu ya. Dan yang terakhir, teman-teman, kalau begitu apa yang perlu kita khawatirkan sebetulnya? Apakah kita merasa khawatir kalau kita kena, kalau kita terinfeksi, atau bahkan mohon maaf kalau kita misalkan sampai meninggal dunia karena penyakit ini gitu. Ada berapa banyak orang yang khawatir tentang itu? Bagi kita orang percaya, bagi anak-anak Tuhan, ada janji pengharapan di dalam pribadi Tuhan Yesus, teman-teman, yang ditulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 bahwa Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh birur-birurnya kamu telah sembuh. Teman-teman, yang harus diingat bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini memberikan kelegaan, memberikan harapan gitu ya. Dan Dia datang ke dunia ini bahkan mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk memikul dosa-dosa kita, untuk menanggung dosa-dosa kita. Kemudian Tuhan Yesus bangkit untuk menyediakan satu tempat bagi kita. Itu. Jadi ini menjadi dasar, menjadi pengharapan, menjadi kekuatan bahwa sebenarnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tuhan Yesus menjadi jawaban, menjadi pengharapan bagi orang-orang percaya, bagi saya dan bagi teman-teman tentunya. Karena itu bagi setiap orang yang mau percaya, mau mengakui bahwa dirinya sebenarnya adalah orang yang berdosa, kemudian mau mempercayai bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini untuk memikul dosa-dosa, mengampuni dosa-dosa, memerdekakan dari dosa-dosa, dan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian dengan kerendahan hati mengundang Dia masuk di dalam hati kita. Maka ada jaminan bagi orang yang percaya. Jaminan apa? Jaminan ada kemerdekaan dari dosa, jaminan pengampunan dari dosa-dosanya diampuni. Tetapi yang terpenting adalah jaminan hidup kekal. Tuhan menjamin kehidupan kekal kita, teman-teman. Jadi nggak ada yang perlu kita takutkan. Bahkan seandainya pun orang percaya itu terkena COVID, bahkan sampai meninggal, ada jaminan hidup kekal di sana.
ada jaminan keselamatan hidup kekal itu. Jadi apa yang perlu kita takutkan? Apalagi yang perlu kita gelisahkan, teman-teman? Ya, dan saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Pesan saya, jangan khawatir, terus menaruhkan pengharapan kepada Tuhan Yesus yang menjadi pertolongan kita, yang menjadi juru selamat kita. Dan tetap patuhi instruksi di rumah saja, physical distancing, pakai masker kemana-mana, ya, dan jadikan kesempatan ini kesempatan berharga untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Bangun kesempatan untuk semakin intim, semakin karib dengan Tuhan. Begitu. Oke, semoga memberkati teman-teman, dan kita akan tutup di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu ini. Kami boleh belajar beberapa kami menyikapi di tengah-tengah kondisi dunia yang seperti sekarang ini, Tuhan. Tuhan, terima kasih karena kami punya Tuhan Yesus yang menjadi pengharapan, yang menjadi jaminan bagi kami. Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kami, sehingga tidak ada hal yang perlu kami takutkan. Karena persoalan terbesar kami, persoalan dosa itu sudah ditebus, sudah dimerdekakan. Jadi tidak ada lagi yang perlu kita takutkan. Terima kasih juga Tuhan sudah memberikan jaminan akan kehidupan kekal kepada orang yang percaya kepada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami untuk bisa memaknai kehidupan kami di tengah-tengah kondisi dunia seperti ini. Jagai kami, jagai orang tua kami, keluarga kami, Tuhan. Terima kasih. Kami mau ambil bagian belajar peduli dengan orang-orang yang di sekitar kami, bertanggung jawab dengan diri kami, dan bertanggung jawab dengan kehidupan orang lain juga. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya juga mengucapkan selamat Paskah teman-teman. Selamat Paskah dan sehat selalu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih teman-teman telah mengikuti ibadah online Fest Solo kali ini. Sobat Fest, kami ada beberapa info penting nih. Yang pertama, Fest mengajak teman-teman untuk mengikuti Student Prayer. Student Prayer adalah gerakan doa yang diikuti oleh siswa-siswa untuk mendoakan bangsa, Indonesia, sekolah-sekolah, sampai pada diri sendiri. Jika teman-teman tertarik untuk bergabung dalam gerakan doa ini, teman-teman bisa hubungi nomor yang ada di pamflet berikut. Yang kedua, tahun ini juga akan diadakan camp siswa nih teman-teman. Namanya Fest Camp. Fest Camp adalah camp yang diikuti siswa-siswa SMP dan SMA yang diadakan 1 tahun sekali. Biasanya ada pada liburan kenaikan kelas antara bulan Juni atau Juli. Di Fest Camp tahun ini kita akan belajar bagaimana menjadi siswa yang tangguh di tengah tantangan zaman ini. Jangan lupa follow Instagram Fest Camp ya, di @festcamp2020. Dan terus update dengan info-info Fest Camp. So, persiapkan diri kalian untuk mengikuti Fest Camp 2020. Yang ketiga, untuk Sobat Fest yang belum tergabung dalam kelompok belajar firman Tuhan dan rindu untuk bertumbuh, bisa klik link yang ada dalam deskripsi ya, atau masuk ke link yang ada di bio Instagram Fest Solo dan mengisi data di link tersebut. Saya perwakilan segenap Fest Solo mengucapkan terima kasih kepada Dr. Dias dan kepada Kak Vera dan Kak Ferry sebagai tim pengisi pujian. Teman-teman, jangan lupa ya untuk ikut ibadah Fest bulan depan supaya kamu nggak ketinggalan info ibadah online. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita yaitu Fest Solo, dan follow Instagram Fest Solo yaitu @fest.solo untuk dapat info mengenai ibadah-ibadah selanjutnya.
Sampai ketemu di ibadah bulan depan. Jaga kesehatan, tetap di rumah aja. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Sobat Fest, tetaplah di rumah aja ya selama masa pandemi COVID ini. Nah, gimana nih caranya agar tetap produktif dan tidak gabut selama di rumah? Temukan jawabannya di ibadah Fest Online besok Sabtu tanggal 9 Mei jam 1 siang dengan tema Save the Day. Stay tune terus Sosmed Fest ya.